semuanya. Waalaikumsalam. Masih menunggu. Ya. Di Unpar tuh adalah S3 dosennya Sakar adalah Selamat online. Hai semuanya. Nian Bapak dan Bapak siapa? Hamlah. Dengan Salam, selamat sore semuanya. Kembali. Kalau semalam juga kalau nih. Oi. Ya. Kita terakhir aja tampil, orangnya kelompok pertama aja tampilnya kena. Nice. Maya kada kelihatan pian sini jauh. Nah, lawan senior nah. Bu Cica. Dengan Bu Cica lagi berdua. Bu Widya, Pepe. Mana Bu Widyanya ada di rumah kah? Engge, ulun ke rumah sini. Kawanan. Mantap Rumah Sidin kah? Apa dihajat? Apa kabar? Hah? Kedengaran. Apa kabar Kak Cica? Bu Cica. Kabar baik. Bu Widya, kabar baik dan Bu Widya. Ya, kabar baik. Bu Widya. Mbak apa nih di situ Bu Widya? Hebat, tugas sukses semua kak. Sudahlah mengisi tuh apa berpartisipasi tuh 5 kasus kan? Ulun banyak tertinggal karena sudah takuni Laila banyak ketinggalan. Ulun ya hanya 2 Tahu Pak Largus nih bisa dengan Bu Siti, Pak Budi sudah Dapat surat cinta juga dari Bapak. sama Ya silahkan mulai Bu Siti, Kak Laila. Ini gimana? Tadi apa yang diminta tadi? Tentang pembelajaran sosial emosional apa tadi yang di pertanyaannya apa tadi? Adalah yang mengcapture tadi. Kak Siti ada kan mengcapture? Apa? Download. Tugasnya tadi ada latihan foto tadi. Download ada kah? Sudah aku download. Nggih. Sudah aku downloadkan anunya, tabelnya. Nggih. Tadi Kupoto tadi setiap anggota merefleksikan satu bentuk pembelajaran sosial dan emosional yang sudah diterapkan di kelas atau sekolah. Ya. Itu Kak. Diskusi. Nggih. Ya. Nah, tadi kan berarti yang diminta kita diminta berdiskusi, menyampaikan pendapat masing-masing kalau apa yang sudah dilaksanakan gitulah. Nggih. Ayo Pak Largus, apa yang sudah dilaksanakan Pak Largus? Kadang kita kan kada menyadari kalau Iya. Oh, sudah. Banyak yang sudah dilaksanakan. Tapi karena berkaitan tapi tidak tertulis. Ya, sudah dilaksanakan, tapi kan baru kita menyimak tadi tentunya apakah sudah termasuk ke dalam emosional. Terkadang kita tuh baru tahu namanya dan baru kita menyadari. Belum paham di situ. Nah, kalau memang kita sering menerapkannya juga, tetapi nanti kan ketika kita sudah mendapatkan arahan dari kita bisa bekerja sama untuk saling sharing pengalaman saja untuk nanti tugas kita ini betul-betul diterapkan juga di sekolah ketika sudah kita pahami satu persatu dari pembelajaran sosial emosional tadi. Begitu aja dulu Pak Budi. Pak Budi kan lebih senior, mungkin pengalamannya lebih ini kan. Nanti kita menggali. Junior dari Pian, Pak. Apalagi Bu Siti. Bu Siti ini kalau dilihat postingannya luar biasa sih lihat ya. Memang memang mendalami beliau pimpinan. Nininya. Maaf. Ini siapa ada? Ininya ada jarak. Perintahnya diskusikan dan susunlah 5 ide
penerapan 5 KSE, berarti 5 ide. Kalau bisa nih 1 orang 1 ide berarti. Sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat Share menggunakan prinsip ATM dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Berarti referensinya ditulis lah nanti. Share screen, Kak. Boleh. Share screen. Aku share screen apanya? Tabelnya kah? Tugasnya tadi pian bacakan tadi. Sama tabelnya. Di LMSD. Oh iya, Kak. Di LMS ruang kolaborasi. Ada 2 perintahnya, ada 1 itu tadi diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu. Dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Perintah kedua, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Berarti yang untuk tenaga kependidikannya itu 2, untuk apa tadi pembelajarannya 5 ya? 5. Saya coba share screen tabelnya ya. Pembelajaran nasional untuk murid. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Kelihatan. Mana tadilah? Apakah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan tapi belum terbuka kali lah. Tapi belum Tabelnya terbuka. Hah? Belum terbuka, Kak. Saya ini sudah terbuka nih. Salah caranya, Kak. Coba ulang lah. Iya, ulang. Oke, Pak Largus. Ya, Pak Buni. Nah, sobat-sobat dulu. Kelihatan ya? Ya, Skenario. Siarkan lagi, Mbak. Kelihatan. Ya, kelihatan. Ya, Tabel 3.1. Ya. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE, 5 KSE. Nah, Bentuk kompetensi implementasi. sosial emosional yang dikembangkan itu ada 5. Berarti tadi kan perintahnya 5 ide, berarti mungkin ini idenya mengikuti 5 ini satu-satu kegiatan, dari kesadaran diri 1 kegiatan, manajemen diri 1 kegiatan, kesadaran sosialnya 1 kegiatan, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Ini ada kayak yang di LMS
yang di LMS itu kan ada 5 juga kan contoh RPP orang, cuman itu jenjangnya ada yang SMA, SMP, rasanya kalau SD, TK tuh pada melihat Kang. Kita coba cari ide yang untuk SD atau TK. Tadi jenjangnya ada A, B, C, D kan? G. TK sampai kelas 2. Oh, sampai kelas 2. Kegiatan yang sering dilakukan lo kalah. Tinggi. Yang ini berhubungan dengan ini kesadaran diri, manajemen diri. Ya. Bentuk implementasi pengajaran eksplisit atau integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang kita amati di LMS itu kan RPP-nya itu mengajarkan tentang kesadaran diri, ya, mengajarkan tentang kesadaran diri, bukan tadinya pemahaman saya mengajarkan tujuan pembelajarnya sama seperti biasa, misalnya mengajarkan tentang apa matematika, ya matematika, cuman di dalamnya kegiatannya mengarah ke kegiatan untuk menimbulkan kesadaran diri. Saya pikir begitu, ternyata bukan. Kalau bentuk implementasi pengajaran eksplisit ini berarti pasca gamblang disampaikan memang kita mengajarkan tentang kesadaran diri. Sosial emosional. Fokusnya. Jadi kayak apa maksudnya bila kesadaran diri, manajemen diri, diri. Yuk kita mulai dari kesadaran diri Kak, atau masing-masing mau mencari idenya sendiri-sendiri dulu. Kita bagi per item satu orang atau kita cari sama-sama saja. Coba kalau saya yang biasa dilakukan di sekolah ini setiap pagi itu adalah menyambut siswa yang datang gitu, nah, di pintu gerbang. Kalau kami yang dilakukan di sekolah kami gitu, nah, itu kesadaran sosial. Kesadaran sosial atau Pak? Ya, kesadaran sosial. Menyambut siswa sesuai kita biasanya jam piketnya masing-masing kan ya? Sesuai dengan pembagian piket masing-masing. Ya, pembagian piket masing-masing. Jadi kita menyadari bertanggung jawab atas dasar piket kesadaran kita diri masing-masing. Bisa Bu, kesadaran diri masuk Pak Budi, karena mengingatkan guru untuk sadar terhadap tugasnya, yaitu pagi hari seperti apa kan gitu. Sebentar. Ya. Ini maksudnya bentuk implementasinya itu apa pengajaran eksplisit, apa itu kan tadi kan kayak pembiasaan. Ya, betul, pembiasaan. Kayak pembiasaan tuh Bu. Yang diminta itu yang pengajaran eksplisit apa bukan? Ya, eksplisit. Cara eksplisit ini. Jadi kita lihat LMS. Eksplisit, pembelajaran eksplisit. Coba cek. Di mana tadi rubrik penilaiannya? Kalau pembelajaran eksplisit tadi itu artinya pembelajaran yang disengaja atau terstruktur yang bertujuan kayak pembelajaran di kelas kan. Nah, yang diminta adalah 5 bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan kompetensi sosial emosional yang ingin dikembangkan.
Berarti pembelajaran kan? Yang diminta itu pembelajaran di kelas kan, maksudnya yang eksplisit. Ya bukan, menurut pemahaman Pelajaran Yan gimana? ya di kelas Bu, karena dia setengah di struktur ada susunan pembelajaran dari EPP dan seterusnya. Berarti kayak yang disampaikan Pak Budi tadi kayak menyambut murid di depan kan itu bukan ya? Nah, itu pembiasaan berarti lah. Berarti ini Kak, untuk pembelajaran eksplisit ini misalnya kegiatan pembelajaran misalnya di kelas lah. Berdoa sebelum dan sudah belajar. Ya kan ya? Kayak Pak. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi yang dilakukan kita sebagai guru ini mengkondisikan siswa untuk khusyuk dalam berdoa kayak itu. Itu kan ya? Itu untuk Kalau untuk contohnya pengajian seperti eksplisit. itu, Kang. Loh, Kak. Iya. Oke. Terus satu. Jadi untuk bagian kolom deskripsi tambahan itu apa tuh, siapa yang terlibat di mana, waktu dan durasi dan kebutuhan atau perlengkapan. Iya. Berarti terlibat itu siapa, guru dengan murid, misalnya dilaksanakan di mana, dilaksanakannya di dalam kelas. Coba saya share contoh RPP-nya ya. Ini ada contoh RPP punya yang di modul. Boleh. RPP kesadaran diri misalnya ya. Lagi diskusi. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini contoh RPP yang ada di modul yang bisa kita ATM. Tapi semuanya contoh di modul yang kita pelajari di modul di LMS itu semuanya saya lihat itu apa ya, ini kayak ini kelas 7, ada SMA, terus SD itu jarang ada. Jadi kita bisa meng-ATM. Di mana itu, Kak? Di mana ini, Kak? Di LMS. Jadi yang dimaksud pembelajaran eksplisit itu pembelajaran sosial emosional itu memang mengajarkan mengenali emosi. Tergantung dari apa yang tujuannya tadi. Ini contoh RPP untuk kompetensi kesadaran diri yang ini. Kayak lebih ke pembiasaan lah. Aku kurang paham Pak nih. Dari Bapak. Kita kalau saya ini kurang paham karena saya nggak pernah, maksudnya kalau mengajari emosi ya di sela-sela kayak pembelajaran biasa, lalu diinkludkan di situ. Kalau ini kan tidak, ini memang mengajarkan sendiri. Contohnya gini semua ini. Ada beberapa contoh dari setiap poin tadi KSE, setiap KSE itu dari 5 itu ada contohnya semua.
Kak, kalau di Sudah buka lah, sudah buka kan kalian di LMS-nya? ya. Nah ini di LMS nih. Kak, izin. Kalaunya di TK itu kayak misalnya mengenal emosi diri menggunakan roda emosi itu pembelajarannya itu Kak, misalnya ketika masuk ke kelas itu anak berbaris dan memilih gambar emosi. Nah, jadi di sekolah itu ada berbagai emosi nih, ada gambar senyum, marah, sedih. Jadi kan kita ingin mengetahui nih anak pagi-pagi itu bagaimana sih perasaannya datang ke sekolah. Kalau di TK itu Pang. Bisa itu di apa namanya, Dek? Kesadaran diri, kemudian kalimatnya itu ketika masuk ke kelas, anak berbaris dan memilih gambar emosi. Berarti mungkin kegiatannya mengenal emosi melalui Iya. gambar. Nah, Ya, sekali kayak itu. Iya, betul. Mereka mengenal emosi. Jadi guru bertanya tuh, kenapa jadi hari ini bahagia, kenapa jadi hari ini sedih, tergantung emosi yang mereka pilih. Nah, itu biasa di TK kayak gitu pagi-pagi. Terus nanti kan terus dilanjutkan kan bagaimana ketika misalnya dia lagi sedih, bagaimana cara mengatasinya supaya tidak bersedih lagi kayak gitu kan? Iya, itu masuk kesadaran diri. Nah, berarti itu kan tinggal dikasih nama kegiatannya apa? Nggih. Judul kegiatannya tuh nah. Ya, mengenal emosi diri menggunakan emoticon kayak gitu-gitu nah Kak. Berarti kalau ini kan roda emosi dan medianya kan tadi ada di bawah loh. Orang tuh membuat. Sebentar, tak lihat. Nah, ya kalau kita kan kalau kita tuh cuman gambar di depan kelas ada gambar emot-emot, jadi anak tuh memilih kayak gitu. Nah, ini kan mereka kan pakai ini medianya, tergantung kita nih medianya apa untuk menerapkan emosi tadi. Siapa Kak Laila? Kayak pegangan nih mah biar dua tampak lah ngalih Bang lah. Si peja. Jangan sudah. Kita tulis aja dulu Kak. Dicoba satu dulu. Gimana? Coba dulu, nggih. Misal ada tambahan lain, nanti kita tulis ya loh. Kak ulun satu Kak. Kalian sambil buka ininya, coba sambil buka modulnya. Saya share saya share tabelnya. Buka contoh-contoh RPP-nya untuk kita ATM tuh nah. Atau kalau ada yang punya sumber lain dari Google misalnya, atau kita tanya Gemini AI. Yuk. Masing-masing dulu. Kita tuliskan dulu Kak Ai, yang mana kita pilih nanti. Oke. Jangan berisik Mas. Jangan berisik di jauh-jauhnya Mama belajar. Jangan sayang. Bukalah Ibu Lela. Sama nah, udah anak juga. Main koin. Kita ini dari TK sampai kelas 2 SD aja ya berarti ya lingkupnya ya. Ya, boleh. Iya. Iya loh Kak, sesuai tadi. Berarti Ya. dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tadi, betul aja dengan emot-emot seperti itu. Berarti Ya loh. ini bentuk implementasi mengenal emosi. Mengenal emosi Melalui gambar melalui emoticon. Kita perlu tanya. Pengajaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan. Deskripsi kegiatannya, pembelajaran Ketika apa yang masuk kelas, dilakukan, apa yang dilakukan dan dikatakan. Berarti nih di sini langkah-langkahnya mungkin. Ya. Ketika masuk ke kelas tadi kan anak berbaris nih, kemudian dia memilih gambar emosi yang ada di depan kelasnya. Sudah mengenal emosi melalui Kegiatan dilakukan. Ketika kegiatan Dilakukan
sebelum masuk kelas, gitulah. Ya. Bagian sebelum masuk. Ya, sebelum masuk kelas anak-anak berbaris, kemudian Masuk kelas. Kak, bentar ya Kak. Ini susu tadi. Iya, Kak. Bentar ya Kak. Well, panasnya sampai ke tenggorokan. Murid diajak Berbaris. berbaris di depan kelas. Nggih. Kelas. Nah, terus Anak-anak murid tadi sudah murid, berarti murid lagi dong. murid memilih gambar emosi. Murid. Tiap murid berarti ya. Nggih. Tiap murid berarti kan? Ya. Setiap murid. Ya, setiap murid. Murid memilih gambar emoticon tadi ya, emoticon. Memiliki gambar emosi, memilih gambar emosi. Emoticon emosi gitu kan? Iya. Nggih. Yang sesuai yang dirasakannya. Sesuai yang dirasakan jadi pagi hari itu, nah. Sesuai yang dirasakan saat nah, terus ini ya. Lanjut. Saat masuk mungkin masing-masing anak kan, Kak? Nah, setiap murid memilih emoticon emosi sesuai yang dirasakan saat itu. Ya, kemudian menyampaikannya. Setiap murid berarti Ya, di dalam kelas apa di luar ini? masuk ke dalam kelas. Setelah masuk Berarti kelas, setelah nah, masuk kelas baru kita nyampaikan. Ya, setelah masuk kelas. Setelah masuk Menceritakan kelas. loh. Oh ya, Menceritakan bahasanya Kak. Kalau untuk anak TK tuh menceritakan. Iya. diberi Menceritakan perasaannya ya, Kak. Kesempatan Beri kesempatan menceritakan. tuh menceritakan menceritakan sesuai dengan Perasaannya. emotikonnya yang dipilih. menceritakan emosi yang dipilih. Oh, yang dipilih. Menceritakan emosi yang dirasakan. Ya. Ya. Nah, terus itu di depan itulah menceritakannya di depan umum, berarti di depan murid, semua murid. Ya, bolehnya maju ke depan, bolehnya berdiri. Berarti begini ya, menceritakan emosi yang dirasakan saat itu Di depan kelas. kelas. Ya. Kita baca, setelah masuk kelas, setiap murid diberi kesempatan untuk menceritakan emosi yang dirasakan saat itu di depan kelas. Ini TK sampai SD kelas 2 aja. Ini kita fokus TK sampai kelas 2 SD aja loh, Bu. Ya, betul. Yang A berarti tadi Ya, hanya kelompok A. Nggih. Karena masih Ini di mana sih nulis itunya? Tulis di sini Kak, untuk kelompok A apa tadi namanya? Fase Fase A lah. A. Ya. fase A. Ini ya. Biar jelas siapa orang, Siapa yang terlibat, guru dan murid. Guru dan terus murid. ini, habis itu apa deh? Habis Juga diceritakan apa? setiap murid diberi kesempatan untuk Sudah apa? menceritakan. Terus diberi tanggapan nggak sama murid yang lain? Iya, diberi tanggapan oleh guru, oleh teman. Guru memberi kesempatan kepada Murid yang lain. yang lain. Guru memberi kesempatan kepada Berarti
teman-teman sekelas memberikan tanggapan itulah. Tanggapan. Iya, Ya, Teman-teman. teman-teman. Gurunya memberikan tanggapan juga kan? bisa. Ya, Iya juga. Guru dan teman-teman. Dan teman-teman sekelas memberikan tanggapan. Sudah, itu aja, Kak. dengan kalimat yang positif. Iya, dengan kalimat positif. Yang positif. Terus itu ya, Iya, cukup. Cukup aja lah. nggak disampaikan solusinya, misalnya sedih, kenapa sedih? Biasa sih kan itu kan singkat aja kalau pagi itu misalnya dia lagi sedih kenapa gitu. Mungkin kita beri Nah, itu semangat. nanti berarti kalau yang mengatasnya itu Murid masuk ke dialog itu ya, pengelola manajemen diri ya. Iya. Oke. Deskripsi tambahan, siapa yang terlibat? Guru dan murid. Guru dan murid. Guru, murid. Jadi kesadaran diri ini ulun bacalah kemampuan individu dalam mengenali dan memahami dirinya sendiri, mulai dari perasaannya dan emosinya. Jadi pas aja Pang, ya lo. Di mana? Di sekolah. Di sekolah. Tempatnya di Kelas, sekolah. di kelas. Kalau lebih spesifik lagi di depan kelas dan di ruangan gitu. Iya. Nanti waktunya aja. Waktu tuh lamanya ya. Waktu itu lamanya. Itu durasi. Ya, Waktu dan durasi itu lamanya. Waktu tuh berarti mungkin itu yang menjelaskan. Waktu pelaksananya. Waktunya 10 menit atau 15 menit kayak gitulah. Di depan kelas Durasi. berapa menit? Ya, dibagi belum waktu di baca. depan kelas berapa menit? Waktu Iya. dan durasi kayak kan pesannya. Ya, durasinya berapa menit kayak gitu Pang nih? Di depan tuh dipisah nggak sih? Ya, Wah, pagi dipisah. hari. Iya. Dipisah, Mbak. Hah? Dipisah nama tempat dipisah. Di depan spasi ya dan di dalam. Sekarang tinggal waktu dan durasi. Waktu Waktu pagi hari. Durasi 10 menit atau 5 menit lah. pagi hari di awal jam pelajaran. Pelajaran. Ya. Itu ya. Durasi. Berapa menit, Dek? Nia, Oh, unmute. berapa Nia. menit? Acul Nia. Oh, Nia ada suaranya. 10 menit kalau Kak. 10 menit. Durasi Kuciak suaranya kan ada. Mandiri 10 di pandiri menit. dia. 10 menit. Kalau muridnya banyak, kan cukup 10 menit. 15 lah, Nah, 15 iya. menit. Kalau ulun tuh kan sedikit. 15 menit minimal itu. Ini cuma di awal sebelum belajar kah? Apa ceritanya nih? Oke, Datang sebelum pagi itu, belajar. Pagi datang tuh napa? Pagi datang itu Pak Budi. Pagi datang ke sekolah. Iya, tapi kan ini kan sampai di dalam kelas kan segala memberikan komentar kah, Pak Teh? Komentar yang positif apa itu? Berarti kan sesudah berdoa ya kan? Dilanjutkan itu kah? Gitu kah? Apa gimana itu? Skenario-nya nih. Iya. Kan ada itu kalau- setelah masuk kelas setiap murid diberi kesempatan untuk bujur. menceritakan. Bujur. Benar. Jadi di pagi hari itu kan anak-anak berbaris nih. Nah, kemudian mereka masuk ke dalam kelas. Nah, kemudian tidak langsung ditanyai sih untuk itu. Pastinya kita membuka dengan berdoa dulu. Nah, setelah berdoa baru nih, tadi teman-teman tadi membawa emosinya, emosi apa nih? Nah, kemudian baru mereka membukanya. Jadi memang benar pertama itu memang berdoa dulu Pak Budi.
Tulis Mungkin itu kan? tergantung masing-masing sekolah lah. Kalau di tempat ulun tuh berdoa dulu, masuk ke dalam kelas tadi kan berdoa, kemudian baru ditanya tadi megang emot apa-apa nih gitu. Nah, Tapi intinya sebelum masuk ke dalam materi pelajaran ya ya intinya ya. sebelum masuk materi kita harus menanyakan emosi mereka dulu kayak gitu. Nah, mengenali emosi mereka. Ya berarti maksimal 15 menit kan Oke. sudah cukup ya kan kira-kira. Cukup. Kebutuhan atau perlengkapannya. Kebutuhan atau perlengkapannya tadi gambar-gambar emoticon tadi. Gambar emosional. Berarti misalnya muridnya 20, kemudian ditawarkan emosi 5 jenis, misalnya kayak marah, senang, sedih, takut, misalnya lah. Terus apalagi, misalnya 4 lah, 4 emosi. Kalau muridnya 20, berarti membuat gambar emosi itu 4 kali 20 lah. Iya. 80 berarti. Iya. Kan misalnya yang sedih kan, misal sedih semua kan berarti 20 sedihnya. Nah, bisa juga misal kayak gini Bu Siti, Kak Siti, kan gambar emoticon itu kan misalnya 20 anak tadi kan gambar emoticon tadi 4. Mungkin kalau untuk SD mungkin tidak perlu untuk memegang tadi, kalau kebanyakan mungkin mereka kayak apa ya lah, perlu Menapak aja, memilih. Iya, menapak kayak itunya tinggi bujur, menapak. Nah, kalau kami kan misalnya di papan tulis nih sudah sudah dibuka nih, sudah berdoa, lalu bagaimana perasaannya hari ini, ada gambar di depan ditampilkan emot-emot itu ada 4 kah, ada 5, nanti anak-anak megang nih, saya yang ini gitu. Oke. Bisa menapak, bisa dia megang. Nah, berarti ini gambar emoticon emosi ya. Laila nih kenapa Jan bersuara? Oke, terus apalagi kebutuhannya Dek? Pon. Selain gambar, ini anggaplah ini yang di TK lah ya, yang milih yang gambar. Karena tadi sudah baris di depan kelas kan, memilih emoticon emosi, berarti gambar emoticon emosi. Ya. Apalagi Gambar emoticon emosi, kemudian papannya itu Kak, papan dari emosinya itu masuk Pak? papan emosi ditempel kan nanti itu Iya. emosinya. Berarti di sini harus ada langkahnya Dek, nempelnya kapan itu? Bukan. Inya kan tempelan gitu. Habis itu sudah bertempel di dindingnya, tinggal nyopot kemudian dikumpul aja setelah selesai. Oh, dia ngambil di dinding. Ya, ini aja Kak. Kertas itu aja tempelnya. Iya. Berarti nggak usah. Kertas apanya, origami? Iya, betul. Kertas origami. Ya. Berarti gambar aja yang diperlukan. Oke, gambar aja. Sudah aja. Nanti kalau ada tambahan Kak. Oke, sudah. 1 dapat. Betul. Kita buat gini aja loh, bukan membuat RPP kan? Ada. Iya, kadada Ada. perintah. Bukan. Lanjut lagi kita manajemen diri. Manajemen diri lagi. Ya, Kak Laila, Pak Budi. Manajemen diri. Manajemen diri. Kalau kerja kelompok lain manajemen diri lah. Boleh. Kerja kelompok boleh. Manajemen diri dan kalian itulah. Tadi ada Agar dia bertanggung jawab. Manajemen diri. Siapa yang kasih suara papa Fri? Bukan SMA kah? SMP. Belum teh ke SD aja. Oh iya Pak.
Tinggi badannya. Cari sumber dulu. Kalau pembiasaan literasi biasanya kan di sekolah sekarang digalakan literasi, jadi sebelum belajar misalnya membaca buku gitu, itu masuk nggak kira-kira? Literasi. Pengembangan diri adalah cara mengeluarkan informasi. Baca Maksudnya buku, tadi melalui kegiatan literasi gitu Kak, menanamkan manajemen dirinya gitu Kak. yaitu kira-kira masukkah dalam manajemen diri itu? Kira-kira membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai kalau di sekolah itu kan memang digalakan gitu. Nah, anak-anak memang disuruh membaca. Anu Kak, Bahwa maksud Pak Budi ini literasi numerasi, pembiasaan literasi gitu Kak. ya gitu. Nah, di sekolah kami itu kan 15 menit sebelum belajar itu diusahakan anak itu membaca gitu. Nah, buku-buku yang memang dipinjam dari perpustakaan ditaruh di kelas, ada pojok baca, jadi anak-anak disuruh memilih kan buku yang disukai setiap hari, jadi baca dulu sebelum masuk ke pelajaran inti gitu kan. Masuk manajemen diri atau bukan kira-kira itu aja. Literasi. Manajemen diri. Artinya Berarti pembiasaan literasi gitu nah, judulnya gitu nah, pembiasaan literasi 15 menit. Sebelum pelajaran. Atau kesadaran diri itu. Masuk kesadaran diri juga. untuk mengenal literasi. Lain mengenal literasi lah. Sambil cari referensi itu. Setelah latihan selesai itu.
Sama-sama kayaknya deh, kayak punya kamu tadi nih caranya. Manajemen diri. Tampilan. Ini kalau membaca dari artikel ini, apa saja yang termasuk dalam manajemen diri? Self management skill terdiri atas 5 hal, yakni pengaturan waktu, emosi, motivasi diri, pengambilan keputusan, dan kemandirian. Itu yang termasuk manajemen diri. Berarti ada nilai kemandirian waktu Ya. literasi itu kan. Membiasakan. Yuk, yang lain idenya apa? Bagus ya tadi Pak Budi, manajemen diri berkaitan dengan literasi itu. Artinya sebelum pembelajaran itu membiasakan siswa untuk membaca buku 15 menit sebelum pelajaran itu. Kami sudah selesai dengan Masuk ke manajemen diri itu. Manajemen diri itu apa tadi? Kemampuan penting membantu anak mengendalikan emosi ya. Bukan emosi. Menjaga emosi agar tetap terkendali. Ya, berarti mengendalikan emosi. Caranya mengajarkannya gimana? Siap. Lain dengan segala yang pernapasan supaya dia tenang itu bukan ya. Ada loh yang kayak itu mengajarkan dengan suruh tarik nafas dalam, keluarin, Ya, kalau emosi. rasakan emosinya itu bukan. Kita dan merupakan batu loncatan penting untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Berarti kan mengelola emosi Oke. kan? Caranya gimana mengajarkan itu? Kalau membaca mungkin tadi maksudnya membaca cerita tentang kejadian-kejadian yang tentang kejadian yang menguras emosi. Jadi bila tokoh itu apa yang dibacanya itu perasaan tokohnya bagaimana, terus bagaimana ketika kita menghadapi masalah seperti yang dialami oleh tokoh itu, kayak gitu Kak. Manajemen dirinya bercerita aja Bu. Bercerita mengenai pengalaman. Pengelolaan diri dan cara mengendalikan diri terhadap emosi. Ya, artinya kan tergantung dari apa yang dibaca oleh murid tadi kan. Kalau yang dibaca tentang cerita-cerita rakyat, apa kan di situ ada juga masuk ke perasaan emosi, sedih dan sebagainya kan bisa ada juga kan dari yang kita dapatkan dari membaca itu kan. Tujuan pembelajaran manajemen diri itu kan
membantu murid untuk memahami emosi mereka. Caranya mungkin kayak tadi Nia tuh kan. Terus melatih murid untuk mengelola emosi dengan cara yang sehat. Memupuk rasa percaya diri dan kemandirian dan meningkatkan kemampuan fokus dan konsentrasi. Berarti apa kegiatannya Apa kegiatan itu literasi itu tadi Kak? Masuklah itu tujuan yang tadi ke dalam literasi itu. Kalau menurut saya masuk aja ya kan. Berarti Soalnya ditulis. melihat dari buku-buku yang dibacakan beragam ya kan, setiap hari anak-anak itu kan beragam bukunya kan. Berarti ini nama kegiatannya apa? Membaca. Pembelajaran literasi. Pembiasaan nggak? Membiasakan. Iya, pembiasaan literasi. Pembiasaan, 15. pembiasaan, Pembiasaan. pembiasaan. Kegiatannya 15 menit membaca 15, buku. Boleh ya, nggak? 15 menit membaca buku. Nama kegiatannya maksudnya kan ini memang literasi. Ya, 15 menit Ya. membaca buku. Ini SD ya, ini untuk SD ya. Oh sama ya, SD. sebenarnya kayak yang tadi aja. SD kelas TK 1. kan bisa baca. Kalau TK TK itu tadi- dibacakan guru, nggak apa-apa aja Ya. nyambung. Ya lah, berarti sama ya kayak tadi ya. Sama. Pembiasaan 15 menit membaca buku kalau di TK tuh. Ya. Kalau lebih keren lagi nama judul kegiatannya itu ya pembiasaan literasi Bang. Nanti Ya, pembiasaan literasi untuk 15 menit itu lebih ke yang materi tambahan durasi tadi. Iya. Durasi tadi baru untuk 15 menit. Pasalnya Pembiasaan kelas literasi aja berarti. baru dibagi waktunya nanti. Ya, di kolom waktu. Pembiasaan literasi sebelum pembelajaran. Ada koneksi bentar. Deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Dek, ini kan apa yang dilakukan dikatakan guru berarti di sini guru mengajak murid berbaris kayak itu kali lah. Ya, di depannya Bu Guru mengajak murid berbaris di depan kelas. Saya tadi fokusnya ke muridnya. Ya, di atasnya. Kenapa Kak? Kenapa kadang mendengar? Deskripsi kegiatan pembelajaran guru Apa yang mengajak dilakukan dan murid dikatakan berbaris di guru. depan kelas. Sudah jadilah. Tambahin di depannya Ibu Siti, guru mengajak Guru murid mengajak murid berbaris gitulah. ya di depan kelas. Mengajak murid berbaris di depan kelas. Sidin baik tuh. Nilainya bagus. Guru mengajak murid berbaris di depan kelas. Sudah sama dia. Iya, Berarti jujur. ini apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Sini di literasi ini apa? Kegiatannya lah. Kegiatannya. Kegiatan dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, gitulah. Ya. Oke. Di dalam kelas loh ini apa di perpustakaan? Di dalam kelas, Di kalau dalam ulun di kelas dalam sudah kelas masuk Pak. sudah. Ada Di dalam. kalau ulun tuh ada pojok baca. Kita melakukan sebelum pembelajaran dimulai. Langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa 15 aja? menit. setiap murid memilih buku bacaan. Berarti guru. Tadi kan apa yang dilakukan guru kan? Ya. Guru Sebelum pembelajaran dimulai, langkah-langkahnya guru
Memberikan kesempatan, Untuk memilih ya, memberikan kesempatan untuk memilih buku. yang ingin dia baca. Memberi kesempatan kepada siswa, ya, kepada murid untuk Memilih buku apa yang ingin dibaca. Iyalah. memilih buku yang ingin dibaca. Ya. akan dibaca. Banyak. Itu berarti ini arahnya ke menciptakan suasana yang kondusif ketika membaca. Jadi anak-anak tuh menahan emosinya untuk tidak ribut, untuk tidak mengganggu Ya, orang lain. menenangkan. Ya, masuk menenangkan itu. Guru memberi kesempatan kepada murid untuk memilih buku yang akan dibaca. Ya, apalagi guru memberikan kesempatan murid untuk Memberikan jam berapa? kesempatan. Kita sampai jam berapa? Ini jam 5 sudah. Belum, Bu, sampai jam 5:30. Murid setelah itu kan murid kan membaca buku yang dibacanya itu, Kak. Guru memberikan kesempatan murid untuk memilih buku yang akan dibaca. Ya, murid masing-masing membaca buku yang telah dipilihnya. Murid masing-masing murid. Setiap murid Membaca buku pilihannya, buku yang telah dipilihnya boleh. Guru Ya, yang menciptakan suasana kondusif tuh, nah. kenapa? Menciptakan suasana kondusif saat membaca. Kan yang dimaksudkan itu manajemen diri itu. Guru berarti berkeliling ya kan, mengeliling. Guru memantau. Guru mengamati siswa. Melisa, Guru mengamati setiap siswa yang sedang membaca. ya. setiap murid membaca buku yang telah dipilihnya. Literasi ini kan bisa menyampaikan apa yang telah dibacanya atau dia bisa merangkum hasil bacaannya. Setelah dia membaca buku itu, murid ini bisa memilih untuk menceritakan kembali apa yang telah dibacanya atau menuliskan, merangkum kayak gitu, nah. Ya. Karena ini kelas 1 tadi menulis dulu, Bu. menulis. Kelas Atau- 1 masih kada bisanya menceritakan begin. Menceritakan kembali. Menceritakan dia. Ada. Kembali ya. Mana yang baiknya aja? Kelas 1 masih kada kawanya. Iya, Kak? Menceritakan kembali aja. Menceritakan kembali Menceritakan yang telah kembali. dibacanya. Ya, Apa? menceritakan yang tadi dibaca aja. Murid menceritakan kembali. Menceritakan. Karena 4 kali astagfirullahaladzim. Menceritakan kembali. Menjaga suasana kondusif saat membaca. Ini perlu nggak nih? Saat membaca, murid dilatih untuk menjaga. Oh ya, Ya. setelah baca diharapkan diam gitu. Bagus. Membantu teman. Hebat ya Ibu Siti ini pemahamannya orangnya. Nah, hanya 2 sudah habis waktu. Saat membaca tidak mengganggu teman, tidak berisik. Ini Guru perlu nggak nih? menanyakan. Perlu, Kak. Guru menanyakan apa yang telah dibaca dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu kan. Menanyakan apa yang sudah dibaca. Walaupun tidak semua murid ditanya satu-satu, paling tidak ada beberapa murid Perwakilan Iya. aja. yang Perwakilan aja menceritakan kembali. Guru menanyakan apa yang dibaca. Guru menanyakan. Kalau menceritakan perasaan murid kan, muridnya menceritakan perasaannya saat membaca, tidak diganggu orang gitu misalnya.
Iya, guru menanyakan apa perasaan, Ya, menanyakan perasaan. menanya perasaan pada saat guru menanyakan perasaan pada saat membaca perasaan pada murid pada saat membaca. Suasana kondusif. Suara siapa itu? Setelah bertanya, guru memberikan kesempatan salah satu di antaranya untuk Cara yang baik apa berdiskusi tentang cara yang supaya bila membaca itu suasana tenang, itu apa namanya? Guru dan murid berdiskusi tentang cara menjaga apa bahasanya lah? karena ini dari kelas 2, Bu. Kalau kelas 2 Ya, itu itu belum maksudnya masuk ke supaya murid diskusi ini dia. mengerti kenapa sih kalau membaca itu harus diam, menghargai temannya yang membaca yang lain. Bagaimana caranya membuat suasana membaca itu jadi Menyenangkan. tidak ribut gitu. Nah, Iya. itu apa namanya? Itu kan manajemen diri kan sebenarnya seperti itu, mengajarkan supaya murid itu tahu apa sih yang harus dilakukan supaya untuk mengendalikan diri tidak marah, tidak mengganggu orang dan sebagainya. Jangan deh. Iya, lanjut, Bu. Guru dan murid berdiskusi tentang cara yang baik dalam membaca. Guru dan murid berdiskusi tentang cara yang baik dalam membaca. Dalam kayak etika membaca tuh ada apa bahasanya? Apa ya? Guru dan murid berdiskusi tentang cara Membangun suasana yang menyenangkan, kondusif. Suasana kondusif saat membaca. Guru dan murid. Apa di atas tuh bedanya tadi, Kak? Kondusif juga tadi. Di di atas tuh atas apa? beda. Redaksi awalnya beda di atas. Guru Guru menanyakan menanyakan perasaan Itu murid saat pada saat membaca membaca. dengan suasana yang kondusif. Kan tenang Bu, tenang misalnya. Tidak terganggu. Lalu bagaimana? Lalu di bawah Lalu guru diskusi menanyakan gimana caranya perasaan. supaya suasana itu bisa kondusif, cara Iya, menjaga kondusif. Berdialog sebentar lah. Ini kan murid tuh nyebutin tuh kada ribut Bu, kada nyaring-nyaring Bu bacanya, kada mengganggu Oke. orang. Misalnya. Iya, iya. Akur Kak Laila. Nikah bukan? Ya. Lanjut. Lanjut, Cukup 4 lanjut. titik. Belakangnya lagi. Udah gini lah. Iya. Sudah. Di sampingnya lagi tentang Ini ulun kopi dulu, nanti yang diganti terlibat jalan. dalam kegiatan guru murid sama aja, Bu. Guru, murid, buku. Tempat di dalam kelas berarti lah. Oke. Ya. Oh, pojok baca bisa. Ya, pojok baca biasa ulun. Apa? Kepencet aku kah? Hilang kah? Enggak apa-apa, aman. Ke anu je pian kepicik kekecilan tadi tuh, Nak. Dulu aku unduh aku kepencet apa? Waktu pagi hari di awal jam pelajaran. Ya. Kalau durasi 15 menit. Berarti ini kebutuhannya buku bacaan. Apa lagi? Cukup?
Cukup ya? Cukup. Lagi sekarang tinggal kesadaran sosial. Susah nih. Kesadaran sosial itu apa sih? Kesadaran sosial itu Yang relasi itu lain, ada sendirilah. kesadaran sosial berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang menunjukkan rasa hormat terhadap ide-ide dan perilaku mereka dan menggunakan kerjasama. Dan Empati toleransi. kalau menjalin kerjasama, kerja kelompok kalau. Menjalin kerjasama dan Menciptakan- toleransi dalam sosial. Ya, penciptaan iklim kelas dan budaya yang ada di sekolah. Ya apa namanya kegiatannya? Mengumpulkan Belajar sumbangan kelompok, untuk yang menengok teman yang sakit misalnya. Kesadaran sosial itu Yo googling. Bisa juga. mengumpulkan sumbangan untuk menengok teman yang sakit misalnya. Berarti Sosial apa media. tuh? Peduli. Ya, empati. Penciptaan ya, lebih ke empati. Nama kegiatannya maksud saya. Sekarang kita cari apa tadi? Sosial. Kesadaran Berempati. sosial ya. Ya, lebih ke Kesadaran empati. Atau anu kah? Gotong royong gitu kah? juga, ya kan yang penting ada kerjasamanya loh. Mengumpulkan sumbangan jagin untuk menengok teman yang sakit. Berarti Itu lebih apa, Ya. Juga itu. apa namanya Ya. kegiatannya? Judulnya Kak, judulnya Kak. Anu Itu penciptaan iklim kegiatannya apa? kelas. Penciptaan Apa, iklim Kak? kelas dan budaya sekolah. Oke. Kayak itu kalau lah bentuk implementasinya. Kayak itu kan. Ya, implementasinya apa? Implementasinya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Janji kok nanti kalau Langkah-langkah. mau Oke, kita cari dulu sebentar. Kesadaran sosialnya rasa peduli, Bu. Ya, Ya itu kesadaran sosial. Manajemen diri. Itu kan merupakan kompetensi sosial emosional yang dikembangkan dalam kesadaran sosial. Berarti kepedulian membantu teman yang sakit gitu kak? Judulnya. Peduli sesama tuh kan judulnya. Ya. Peduli. Anda adalah seorang Tapi ini sakitnya sakit beneran, kalau lain sakit hati. Hai. Makanya Siden. Maka Anu Pak Budi sakit dompet. Tuliskan Argus sakit hati Pak Argus. Ya, Pak Budi. dan kompetensi. Mana yang ditulis? Anu ini ya keluar. belum ditulis. Hah? belum ditulis. Sebentar. Apa tadi kesadaran Jangan sosial? jadi ngikut. Aku lagi nulis ini di Gemini tanya kesadaran Oh, dengan metode yang Lagi mencari di Gemini. oh memang disembunyikan. Teman yang sakit. Mana ketikan pian? memahami perasaan teman. Yang sosial nih tadi. Membantu siswa memahami perasaan orang lain, memupuk rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, mendorong perilaku Yang kanan, yang kanan. sosial, pro-sosial. Itu bayar Yang tadi Bang empati tadi Kak. Kalau menengok anak yang sakit itu kan bukan pembelajaran, maksud saya bukan pembelajaran di kelas. Tadi kan dimintakan pembelajaran eksplisit. Kalau Kesadaran sosial kan.
Itu pembelajarannya sebenarnya melatih kemampuan murid untuk memiliki rasa empati kepada orang lain, Ya, gitu kan ya? Ini udah sini tutup dulu. Nah nih, pengajaran eksplisit. Pembelajaran sosial emosional untuk murid. Masuk ke sini berarti lah dek kamu yang Iya, masuk ke iklim penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. nih, Kak. Iya, Kak. Iya, Masuk ke penciptaan budaya sekolah itu. iklim kelas dan budaya sekolah. Berarti judulnya apa Penciptaan nih? iklim budaya sekolah. Peduli sosial. Ya. Judulnya apa tadi? Peduli sosial. Apa judulnya? Peduli teman. Judulnya tadi Kak. Heeh. Bu Laila. Apa? Apa Judulnya tadi ini apa tadi? Penciptaan iklim kelas dan budaya Penciptaan iklim sekolah. kelas dan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kalau kegiatannya baru mengumpulkan sumbangan untuk menengok teman Ya. yang sakit. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Iklim kelas dan budaya sekolah. Habis itu untuk Kegiatan deskripsi kegiatan pembelajarannya, mengumpulkan sumbangan untuk menengok teman yang sakit. Berarti sini mungkin deh mengumpulkan sumbangannya di sini. Pendidikan formal atau PAUD. Dalam kurungnya ya. ya. Membantu teman. Ya. Membantu teman yang sedang Membantu Kena teman. musibah. ya Bisa membantu bisa teman aja bisa tadi yang musibah sakit, bisa apa. kebakaran atau Ya. apa misalnya. Deskripsi kegiatan pembelajarannya, Kegiatan mengumpulkan dilakukan, sumbangan. berarti ini kegiatannya dilakukan Kegiatan di pembelajarannya luar guru jam mengimbau pelajaran berarti siswa. lah. Ya. Yang dilakukan, ya, Gitu kan? Kadang mungkin lo di dalam jam pelajaran mau mengumpulkan sumbangan. Itu kenapa ya? Undang tuh, undang kan aku. mengumpulkan sumbangan itu, Kak, kan kita tuh bisa lewat misalnya lewat grup WA kalau sekarang ini Cukup ya lo jaringan undang. untuk menginfokannya. Jadi orang tuanya kan menarik uangnya. Jadi pas datang ke sekolah itu dimasukkan ke dalam Loading. Jaringan Iya, Ya, tapi, kotak amal, tapi yang jangan. diminta tugasnya itu kan yang di dalam pembelajaran. Ya, bisa aja masuk dalam dan masuk aja jam sih, Kak, pelajaran dalam penciptaan selingan. iklim kelas. Jadi pembelajarannya yang dianukan melatih empati, kemampuan murid untuk berempati kepada orang lain. Berarti ini kegiatan dilakukan saat jam pelajaran. Iya. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah senang berbagi. Senang berbagi. Ya, senang berbagi. Kemudian kegiatan lakukannya tadi bisa menolong teman saat sumbangan sakit kan tadi. Nah, Ya, Nah, kemudian bisa berbagi alat bermain, kemudian sabar menunggu giliran. berarti sini Dek kegiatan yang dilakukan saat proses pembelajaran. Boleh, Ja. Boleh, halo, Kak. boleh. Konsep Ya. pembelajaran. Langkah-langkahnya. Iya, senang berbagi tadilah langkahnya, Kak. Oh iya. Apa langkahnya? Kalau tentang musibah berarti guru menginformasikan bahwa ada salah satu teman yang terkena musibah misalnya. Ya, kalau Guru untuk berbagi mengkondisikan untuk teman sakit. guru mengkondisikan murid untuk menyisihkan sebagian uang Menyisihkan jajannya. sebagian Ya, uang bungkus. jajan. Ya, kalau guru Informasi dulu. mengkondisikan murid untuk menyisihkan sebagian uang jajannya. Kalau kami di Aisyah tuh, Menginformasikan dulu. kalau kami ngajar di TK Aisyah tuh programnya tabungan akhirat ya, tiap hari Jumat. Ya, bagus saja. Iya. Informasikan bahwa adalah salah satu teman yang terkena musibah. Kami itu gerbu, gemas ribu. Oh, kalau lu tabungan akhirat. Informasikan Gerbu, gemas ribu. Bahasanya Gerakan aja. seribu, kan? dan Gerakan Mas 1000 Ribu, kan? Terus,
Gemar 1000 ya. Kisahnya aja 1000 padahal Dengan sebarang musibah. aja beberapa kali Iya. memberi. Guru menginformasikan tentang teman yang sedang. Apalagi Kemudian di bawahnya tadi guru menghimpun ya sebagian uang jajan. Kalaunya kita satu program aja, Pang, kayak tadi apa tadi gerakan 1000 misalnya kayak gitu aja, Pang, bisa lah. Kan senang berbagi ini kan macam-macam, bisa berbagi. iya, makanya maksud saya itu nama kegiatannya ini kan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah ini kan luas sekali. Nah, Oke, satu iya. kegiatannya tuh apa yang diambil? Ya, misalnya berbagi, kita senang ya, berbagi iya, aja. bisa. Oh, nggak berarti apa-apa. lebih ke umum aja, Kak? Ya, misalnya kayak Lebih ke umum aja, kegiatan Kak, tadi kada usah fokus ke orang sakit. kayak ya bisa kayak itu atau kegiatannya fokus ke orang sakit tadi atau kayak Jarka Laila tadi apa di sekolahnya tadi kegiatannya tadi? Gerbu. Gemar 1000. Nah, bisa aja tuh Jadi pilihan uang kedua. itulah Kalau itu kan Jadi uang itu kegiatan sebenarnya- berkelanjutan itu. ya. Jadi uang itu, uang yang dikumpulkan itu tidak hanya untuk orang sakit, tetapi uang yang dikumpulkan itu nanti misalnya ada kegiatan, ada yang bencana alam, jadi uang itu Pang disisihkan. Ya. Atau Ada bisa orang juga sakit, hari anak uang itu yang yatim. 10 disisihkan Muharram hari ya. anak yatim. Iya. Ini kan Ya, Gerakan Ya, kayak 1000. Nija kah atau yang tadi? Siapa? ya, aja gerakan 1000. Ya. 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 berarti ini Ya, yang sudah terlaksana gerbu gerakan 1000 ya, sip. kegiatan dilakukan saat proses pembelajaran lah. Di lapangan lo Kak Laila? Di Kak lapangan, kegiatannya? Ya, setiap hari di Jumat. lapangan. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kah? Nah, Ya, ya, setiap hari nah, Jumat bagus. anak-anak Berarti ini dilakukan intinya tuh di melatih luar anak jam untuk pelajaran saling ya. berbagi. Ya, kegiatan dilakukan di luar jam pelajaran di lapangan sekolah. Saat terkumpul semuanya Kak Laila lah. Ya, bujur. Pelajaran Nah, bisa ulun tiru nih lah gerbu. satu minggu setiap hari Jumat. Hari Jumat. Langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkahnya Kak Laila. Iya, guru menginformasikan kepada peserta didik untuk apa bahasanya lah? Misalnya, Mensosialisasikan programnya dulu lah. Mensosialisasikan programnya dulu lah. intinya tuh uang 1000 uang sumbangan yang dikumpulkan setiap hari Jumat itu bisa digunakan untuk dalam kegiatan apapun. Ya. Bisa misalnya untuk sumbangan Ya. anak-anak ambil ada temannya sakit pakai uang itu. Oke. Bisa juga ketika ada Ya. Sedekah. masyarakat luar yang terkena musibah kayak terkena musibah kebakaran kah, musibah banjir kah, misalnya kayak di Mandawai Iya. kemarin itu kan. Jadi kami pihak sekolah itu mendatangi tempat itu dengan membawa anak-anak. Membutuhkan. Ya. Guru bercerita tentang hikmah bersedekah, menumbuhkan Nilai kepedulian nilai kepedulian, rasa berbagi. terhadap satu sama lain, Ini kan terhadap sesama. Ya. terus ada timnya enggak? Membantu. Membentuk tim. Muridnya dibuat tim enggak? Yang mengumpulkan siapa? Membentuk Jadi koordinator. contohnya itu Yang Kado sih. mengumpulkan siapa? Guru Mulai kayak mengumpulnya, Bu. enggak kan ada kotak amal kisahnya itu di sekolah itu. Jadi anak-anak memasukkan sendiri uang itu ke dalam kotak amal. Oh, Memasukkan Bukan. sendiri. ya, Masukkan sendiri, bukan guru yang masuk ke tiap-tiap kelas. menyiapkan Aku kotak Guru menyiapkan amal. kotak amal. oleh murid-murid yang lain kerja timnya, tapi kesadaran murid sendiri untuk Ya, memasukkan sip. Iya, betul. uang itu ke dalam Ya, kotak betul. amal Setiap Ya, murid ya, sepakat. untuk kegiatan memasukkan sosial. Ya. Setiap murid menyisihkan menyisihkan uang jajan mereka kemampuan sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya. Secara sukarela aja, Bu. Setiap murid menyisihkan uang Ya, jajan kata Gideon. secara sukarela. Secara sukarela katanya gini ya bujur-bujur. Ya, soalnya kalau enggak secara sukarela nanti Ya, selesai kesannya kita. ada kesan Pungli ada apa program Ya, sudah. program
kayak sekolah nanti kan kalau tidak sukarela. Guru dan murid berdiskusi untuk tentang penggunaan tentang penggunaan Aku editannya aja di Mekah tuh. dana. Aku betakulan sawo aja, sawo langsung deh. dana yang Jadi kan, terkumpul. Tadi di Remi. Ya. Guru dan murid berdiskusi tentang penggunaan dana yang Ini terkumpul. bagian miliknya Kak. Setelah dana terkumpul, guru dan murid menyalurkan gitu. Lampu Bang Pe. Setelah dana yang terkumpul kan disalurkan kepada yang membutuhkan. Kelihatannya mau guru dan murid berdiskusi tentang penggunaan dana yang terkumpul. Ya, Itu setelah kan? itu kan disalurkan. kemudian baru disalurkan loh Pak Agus. Disalurkan ya. Guru dan murid Berarti murid dilatih untuk menyalurkan lah. ya. Murid dilatih untuk menyalurkan Di mana Kak aku sini? dana kepada yang membutuhkan, kepada temannya, Ya dicek itu mau. teman yang membutuhkan. Selesai. Ya. Pada yang membutuhkan aja. Jadi uang itu Ya. tidak hanya untuk teman, misalnya untuk kegiatan Yang sosial membutuhkan ketika ada ya, musibah betul. banjir Seperti konsep atau awal apa. tadi kan bukan hanya untuk teman tetapi untuk hal lain Bukan hanya yang untuk teman, berkaitan Kak. dengan Kisahnya dulu. Jadi berbagi kepada siapapun kegiatan. yang dikirim nih. murid dilatih untuk Ada menyalurkan ini nih. dana kepada orang yang Ya, kepada membutuhkan. orang yang membutuhkan, saya. Iya. Yang Atau mana? kepada orang yang terkena musibah gitu aja. Ya, Ya, yang kan membutuhkan kepada sama orang yang gitu. terkena musibah. Bayar jadi Bukan yang membutuhkan, Kak, kepada orang yang terkena musibah. Jadi musibah dimaksud adalah bisa musibah ketika sakit, bisa terkena bencana gitu kan ya. Ya. ya Konteksnya. bisa ke Kepada panti orang yang asuhan. terkena musibah. Ya. Bisa ke Kalau panti asuhan kalau kayaknya. teman yang misalnya Garis nih, miringnya, misalnya Kak. nih di sebuah Garis sekolah miringnya, nih. Kak. Kepada orang yang garis miring terkena musibah. Misalnya di kelas nih, ada temannya yang sepatunya buruk benar, itu bisa nggak digunakan Bisa, dari itu? bisa lah Kak. Tergantung. Bisa Berarti membantu membutuhkan teman tadi. orang kada mampu misalnya. Iya, betul, Bu. Kan memang tujuannya tadi untuk itu. Untuk yang Bisa aja, membutuhkan. bisa. Membutuhkan entah yang Ya, sakit, kan membutuhkannya bisa sepatunya sakit, bolong, bisa entah yang miskin, bisa apa aja. kebakaran, banjir dan seterusnya. Iya nggak? Sip. Dah. Ya. sekarang Lanjut belakangnya. Lanjut lagi nomor 4. Ada sempat mungkin karena sesi mau habis, Dua nih, Jep. yang sisanya nanti di grup aja kira-kira. Buat grup aja kita. Sudah mulai kah? Kita selesaikan aja. Belum jawab Budi. Kesadaran di bawah Belum tinggal duanya. berapa lagi? Apalagi itu bawahnya. Lanjut di bawahnya lagi. ini orang Keterampilan tua murid apalagi itu? terlibat nggak? Kan Yang 25 tadi. terlibat dalam kegiatan ini guru dan murid. Kesadaran sosial. Orang di tua juga bawahnya Bu, apa? orang tua. Ya, peran orang tua. Komite juga masuk Bu. Kan aku belajar lagi. Ada usah komite. Nggak usah. Uang komite bisa kah? Masuk Bu karena ini menyangkut itu. Iya sih ya. Nanti mohon izin Pak Largus dan kawan-kawan Siap. lah. Hai. Nanti kalau waktu sudah maghrib, mohon Siap. izin. Sehat. Tadi dengan Bapak ada Ulun Japri juga. Karena setelah maghrib aku itu sabar jam. ajar ngaji anak-anak gitu. Nah, jadi nanti mohon izin. Oke. Siap Pak. Siap menjalankan tugas yang Oke, Pak. Maghrib sudah lah. Berapa menit di durasinya? Di Banjar maghrib. Kira-kira tempat Ini maghrib Selesai. juga. diskusi. Itu aja Ya. nih kepadaku. Lima- Berapa durasinya Rewa? 20 menit. berapa durasinya? Ya 15 20 sedang menit. aja. Enggak ganti 20 menit itu kan kalau mengumpulkan itu lumayan tergantung banyak siswanya juga. 10 menit. Itu soalnya kegiatannya untuk memasukkan aja, kan memasukkan duit aja ke dalam kotak amal tuh pas datang tuh nah. Di hari Jumat itu Kalau banyak masukkan duit dalam siswanya kotak Ibu amal. Lela kan antri juga kan lumayan. Kan?
Kalau dengan bercerita karena cukup 10 menit itu bercerita tuh setiap Jumat kah Bu Siti? Dan nggak tahu masa langkah-langkahnya tiba-tiba cuma harus ngumpulin duit aja. Kan pasti ada latar belakangnya kenapa dia harus memasukkan uang ke kotak amal, masa tiba-tiba anak-anak Biasanya kan memasukkan. kayaknya Kak disosialisasikan lewat grup WA. Bila ada apa-apa tuh lewat grup WA misalnya. Atau biasa mensosialisasikannya tuh sekali aja mungkin lah karena itu program rutin sudah tahu Ya, anak kayak gitu program nah. pembiasaan. Karena itu program pembiasaan, jadi setiap hari Jumat tuh langsung fleksibel otomatis tuh membawa Iya. duit kayak itu yang sesuai gerbu tadi. Durasinya berapa nih? Makanya tadi selain orang tua Nah, itu Kakak komite sudah 25. disuruh ke main room. Sudah disuruh ke main room. Oke, Bu, siap. 10 menit Kebutuhan kan dulu Bu perlengkapan Siti. apa nih? Kotak amal tuh Kah? Iya, 10 Kotak menit. amal jarumnya. Kotak amal. 10 menit gin dulu. Kebutuhan Menit. perlengkapan Kebutuhan kotak amal sudah. Iya aja. Kotak amal dah. Ya. Ya, itu dulu. Tuh disuruh masuk ke sana. Ayo. Data Disuruh siswa, masuk Jar. Ini kan data siswa Ya. tidak mampu. sudah balik Kak kita. Dede, Balik dulu. astagfirullahaladzim. Ajan deh nah. Jalannya hati-hati, lihat-lihat. Ya, dimaafkan. Udah, dimasukin lagi. Kayak apa nih? Sudah kah? Iya Kak. Bagaimana masuk? Ye. Sudah diminta ke main room tadi, Om. Oke, siap. Ya. Ke depan dulu. Nanti lagi gin lanjut. kasih kita buka ruang Zoom 2 aja dulu. Oke. 2 lagi. Buat grup aja kita berlima nih. Nah, Sudah ada grupnya Pak Budi? Kita ada sudah ada. Grupnya sudah ada yang tulis tes tadi nah sudah ada grupnya. Sudah, Grupnya sudah mana ada. Kak? Iya, Oh, iya, ya, nanti Kak. kita lanjut. Sudah kembali ke grup lah. Enggak. Mantul Pak Budi. Berarti ini keluar nah. Ya lanjut ke depan dulu Bu. Dipanggil sudah. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih. Iya. Room utama.